Oke, di sini gue akan bahas gimana caranya kalian bisa jadi miliarder muda. Dengarkan apa yang gue omongin di sini. Kalian bisa cerna baik-baik videonya dan gue yakin kalian akan mencapai ya status miliarder di usia yang relatif lebih muda dibanding orang-orang lain. Namun gue ngomong di sini jalannya nggak gampang, tapi gue akan coba outline 5 prinsip yang gue udah pelajari selama proses gue 10 tahun kurang lebih berjualan, berbisnis dan mencari duit. Mungkin yang baru kenal gua itu lihat judul seperti ini langsung ngerasa aduh ini berisik banget orangnya, kenapa dia nggak ngajarin jadi miliarder, apakah dia udah jadi miliarder. Mungkin banyak yang berspekulasi juga ya, sampai berita-berita di luaran sana berspekulasi net worth gue tuh berapa sih sebenarnya, gue punya uang berapa. Jawaban jujurnya adalah gue nggak tahu ya. Jadi ini kata-kata gue ambil dari John Paul Getty. Kalau lu tahu exactly uang lu berapa, berarti uang lu belum banyak. Jadi ini makanya gue sangat ragu pada artikel-artikel di Forbes yang bilang oh ini terkaya, ini terkaya. Jawabannya enggak ya. Karena orang yang benar-benar kaya ya, yang ada di Forbes itu, bahkan mereka nggak tahu sebenarnya harta asli mereka itu seperti apa. Di sini gue pengen share ilmu lapangan gue selama 10 tahun terakhir ya. Dan ini gue yakin bisa diaplikasikan di kehidupan kalian. Gue nggak bilang lu bisa langsung jadi kaya ya seperti gue. Gue juga nggak bilang kalian bisa capai ini dalam usia yang relatif muda. Cuman ini yang gue janjiin ke kalian. Kalian aplikasiin ini, gue yakin hidup kalian at least level up dibanding diri kalian sebelumnya. Gue percaya nggak ada orang di dunia ini yang ditransfer 10M ke rekeningnya sekarang dan itu nggak tersenyum ya. Kalau misalnya kalian mau belajar gimana cara cari jadi sehat, ya gue mungkin nggak bisa bantu kalian. Kalian mau cari misalnya gimana cara keluarga bahagia atau kalian bisa happy, itu jangan cari gue. Gue nggak punya expertise di sana. Tapi kalau untuk belajar jadi kaya, gue yakin gue ada beberapa tips yang gue bisa share ke kalian. Jadi ini kita benerin mindsetnya dulu ya. Kekayaan itu gue bisa breakdown ke 3 sebenarnya, 3 matriks utama. Yang satu adalah liquid kekayaan. Ini adalah kekayaan yang bisa dicairin. Kalau misalnya besok atau dalam seminggu itu bisa dicairin uangnya. Ya itu adalah yang liquid. Yang kedua, ada yang kaya secara net worth ya. Jadi dia punya perusahaan yang mungkin TBK ya sahamnya, terus dia kelihatan menggelembung sekali kekayaannya, kayak banyak yang di India itu yang super kaya di Forbes atau di Indonesia yang tiba-tiba melejit. Itu karena kekayaan dari sahamnya. Nah itu gue akan jelaskan. Itu beda sekali ya. Kalian punya saham yang TBK sebagai owner, itu bukan termasuk liquid. Nanti gue akan jelaskan. Dan metrik yang ketiga adalah lifetime total spending. Atau gue sebutnya, gue singkat di sini buat video ini adalah LST. Di sini banyak yang masih ketukar-ketukar ya antara 3 ini. Jadi orang ada yang ngomong seperti, oh dia OKL, dia nggak nora. Dia anaknya dari perusahaan ini, tapi dia aja nggak nora, dia nggak beli barang-barang mewah. Kenapa? Karena LST-nya kecil. Jadi mungkin asetnya besar ya. Misal berupa dia tinggal dikasih sama bapaknya rumah di Menteng, lalu dia diwariskan saham, misalnya bapaknya punya perusahaan perkapalan atau perusahaan logistik, dia diwariskan saham misalnya. Ya 100 miliar, dia punya rumah di Menteng misalnya 70 miliar, tapi cashnya sedikit. Dia mungkin spendingnya kelihatan biasa-biasa aja. Kenapa? Karena LS-nya sedikit. Dia mungkin seumur hidupnya spendingnya sama seperti kalian yang nonton ini. Dia nggak punya uang untuk di-spend dan nggak boleh di-spend karena hartanya disuruh turunin. Kalian yang muda di sini itu memiliki advantage yang luar biasa, yaitu waktu. Kalian akan lebih semangat belajar dibanding orang yang udah umur 30, 40 bahkan 50 tahun. Ini kombinasi mematikan ini. Ambisi yang kuat ya, darah muda dan nggak takut gagal. Ini adalah 3 kombinasi yang luar biasa kuat untuk memulai. Buat kalian yang udah coba misalnya memulai sesuatu ya tapi gagal terus, tenang aja ya. Dan jangan kalian keburu untuk nyerah. Karena kalian cuman kurang ilmu ya dan kalian kurang pengalaman. Dari sini yang gue pengen share adalah ilmu dan pengalaman. Supaya kalian tahu apa yang harus dilakukan, kalian gak harus jatuh ke lubang yang sama yang gue udah jatuh. Kalian harus ingat kata-kata ini di otak kalian ya. Pengecut itu mati duluan sebelum dia mati. Jadi maksudnya apa? Pengecut itu adalah orang-orang yang gak pernah memulai. Mereka selalu takut untuk memulai. Gue liat banyak sekali ya di sekitar gue orang super pinter tapi gak pernah sukses. Kenapa? Karena satu, mereka takut untuk kelihatan gagal sama dunia. Itu kenapanya? Prinsip pertama itu memulai. Ini sangat fundamental ya. Mereka bahkan sebelum mulai pun udah jadi pengecut dan udah takut duluan. Sebelum berani ambil opportunity-nya, mereka udah mundur duluan. Orang-orang seperti ini itu takut dicap udah mulai sesuatu dan dia gagal. Nah ini akan gue sambungkan ke prinsip yang kedua ya. Jadi kalau prinsip pertama itu adalah memulai. Nah mungkin ini jawab pertanyaan kalian bingung. Tapi mulai dari mana? Nah ini masuk ke prinsip kedua yaitu pencarian. Nah mungkin kalian bingung. Apa itu prinsip pencarian? Pencarian adalah di saat kita bisa melihat sebuah industri ya. Dan kita bisa melihat celahnya di industri. Nah ini kalian harus pahami dan gue akan bahas secara detail. Kalian harus bisa desain hidup kalian sedemikian rupa untuk mencari uang yang banyak ya dengan pencarian ini. Maksud gue dari pencarian adalah kita bisa melihat celah untuk bikin disrupsi yang hebat di industri tersebut yang orang lain belum melakukan. Nah pencarian itu penting prinsip kedua ini karena sukses itu suka sama orang yang bisa cari celah ya. Ini gue mau ambil suatu pepatah dari filsuf Roma ya, Seneca. Kalian mungkin pernah dengar ini tapi ini sebenarnya originalnya dari Seneca. Hoki itu adalah preparasi ya dikali dengan kesempatan. Bedanya orang yang bisa sukses dengan yang biasa aja itu bukan cuma kepintaran tapi keberanian untuk tusuk celahnya. Di saat kesempatan ya dan mereka punya preparasi, mereka punya skill set, ada kesempatan nih, mereka akan
cepat sekali. Mereka akan tinggalin semuanya di belakang, gak takut sama sekali, gak takut mati, dan mereka akan tusuk. Mereka akan tinggalin event semuanya untuk kejar momennya. Ya, ini gue akan kasih contoh, ada gak orang di belakangnya? Itu partner gue di sana. Ya, gue contoh pakai partner gue kali Mas Ada. Waktu itu dia reach out ke gue. Nah, kita sempat ngobrol, sederhana sekali. Dan gue bilang bisa ketemuan, langsung terbang dia. Ya, dia kan punya skill setnya. Ya, ketika ada opportunity untuk jadi co-founder di perusahaan gue, apa yang dilakukan? Dia tusuk langsung masuk. Jadi dia tinggalin semuanya. Ya, semua yang dia punya ya di Malang, mau itu baik dia udah beli rumah di sana, keluarganya, bahkan istrinya sendiri, bahkan pekerjaannya sebagai dosen, itu semua ditinggalkan untuk tusuk dan mau disrupsi satu industri ini, yaitu edukasi kripto. Nah, itu kalian paham di situ. Itu nggak semua orang bisa bilang. Jadi kalau orang bilang, oh mau jadi sukses, nggak segampang itu. Kalian bisa nggak relain semuanya untuk tusuk ketika lihat celahnya. Nanti balik itu preparasi ya dikali dengan kesempatan. Celah ini bagus dimanfaatin ketika kalian sudah punya sesuatu yang kalian suka bahkan dari dulu ya. Mungkin gue cari sedotan ya, jualan pomade, agency segala macam. Itu ibaratnya kayak gue fokus lakukan itu hanya untuk cari duit ya. Tapi real passion gue kalau ditanya di mana adalah di market. Bagi gue itu game yang menarik karena ibaratnya kalau di sini gue paling jago, gue bisa bantai semua orang dengan mendapatkan return yang paling tinggi. Jadi dapat uang paling banyak kayak main game untuk lawan semua orang di dunia. Itu menarik sekali untuk gue. Di sini gue mau bilang pepatah bahwa fortune itu favors the bold ya. Bahkan bukan the brave, bukan yang berani, tapi bold kata-katanya. Orang yang bold untuk melihat celah, orang yang bold untuk memulai. Gue itu bukan dewa ya, gue bukan lebih di atas kalian dari segala aspek, tapi gue cuman lebih bold dari kalian ya. Gue masih makan nasi, pagi-pagi juga masih berak. Gue masih manusia biasa, tapi yang gue lakukan adalah apa? Gue lebih bold dari kalian, gue bisa lihat celah lebih bagus dibanding kalian. Gue punya determinasi yang lebih tinggi dan gue gak pernah nyerah. Dan gue gak takut untuk gagal. Nah kalau prinsip pertama itu udah memulai, prinsip kedua itu adalah mulai celah. Nah prinsip ketiga, ini nyambung semua, yaitu eksekusi. Eksekusi, eksekusi, dan eksekusi. Semua omong kosong, ide yang lu ngomong ke teman-teman itu semua sampah. Eksekusi is all that matters. Eksekusi ini terkait satu konsep ke yang selalu gue ajarin ke kalian, yaitu persistence dan fokus. Ya. Penting untuk kita lihat, keep your eyes on the ball ya. Jadi bola ini kayak main bola, keep your eyes on the ball. Bolanya adalah mana yang ngasilin uang. Karena eksekusi, mana yang ngasilin uang. Yang nggak ngasilin uang ya tinggalin. Nah eksekusi ini banyak rintangan yang kalian akan hadapi dari baik keluarga sampai di luar. Yang pertama kalian harus cut semua energi negatif dari diri kalian ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang negatif, keluarga yang negatif, itu kalian potong secepat-cepatnya. Mau alkohol, mau cewek, maupun apapun itu. Stop itu semua karena di saat kita mau eksekusi ya. Tadi kita pertama udah mulai, kita udah ketemu celahnya, kita mau eksekusi. Ini tinggalin semuanya. Semua ditinggalin ya. Taruh kepala kita ke bawah, ini waktunya untuk grinding. Ini ada hal penting yang gue pengen ajarin kalian di sini. Kalau kalian eksekusi sesuatu ya, misalnya ini dalam konteks bisnis, kalian eksekusi sesuatu, udah gagal nih di yang pertama, kalian jangan eksekusi hal yang sama lagi. Ini lebih gampang diomongin dibanding dilakukan, karena gue banyak ngelakuin kesalahan, gue lompat ke lubang yang sama terus lagi ya. Jadi kalau udah ngelakuin sesuatu, misalnya kalian ngelakuin marketing nih, ngelakuin sesuatu, gak works, stop. Jangan kayak orang gila, cobain terus. Ya, itu dalam eksekusi itu penting. Nah dalam fase yang ketiga atau prinsip ketiga eksekusi ini, penting untuk kita mencari mentor di industri. Kenapa kalian bisa harus mencari mentor di industri? Karena mentor ini akan seperti orang yang udah pernah naik gunung ya. Dia akan jadi pemandu kalian. Kalian mungkin baru pertama naik gunung yang super tinggi yang berkabut ini, tapi dia udah 10 kali bolak-balik ya. Ketika kalian naik di atas, jalannya licin dan berkabut, dia udah bisa lihat bahwa jalannya licin dan berkabut. Nah mentor ini kalian harus seleksi dengan baik. Seleksinya apa? Sederhana ya, dipilih di industri yang sama. Dan yang kedua, apakah hidup dia adalah hidup yang gue mau? Ya, kalau hidup dia bukan hidup yang gue mau, jangan pilih dia jadi mentor ya, karena kalian akan ketarik ke sana hidup kalian. Gue dalam milih mentor, gue selalu tanya ke diri gue, apakah hidup dia adalah hidup yang gue mau? Kalau enggak, gue nggak pernah dengerin sama sekali. Nah, kita udah bahas prinsip pertama, udah mulai, kita dicari celah, kita udah bisa eksekusi, kita udah tahu gimana cara pakai kacamata kuda untuk persisten fokus untuk eksekusi apa yang kita mau lakukan. Nah ini akan masuk ke prinsip keempat dalam step kita menjadi miliarder atau jadi orang yang sangat kaya. Ini gue gak cuma ngomong miliarder sebenarnya. Video ini kalau kalian pahami benar-benar, ini road untuk jadi triliuner ya. Yang keempat itu adalah delegasi. Ya ini prinsip yang sangat penting. Dunia ini sangat kejam dan jalan untuk menuju kekayaan itu sangat-sangat susah ya. Jadi mengelola human capital atau delegasi akan jadi komponen prinsip krusial dalam kehidupan. Ini gue ngomong tadi kan, kalau mentor itu dia udah pernah naik daki gunung ya. Nah sekarang walaupun lu dikasih tahu, ada yang ngasih tahu naik gunungnya, lu tetap harus naik sendiri kan. Lu kalau patah kaki, lu patah kaki tetap. Mau dibantuin dia tapi kaki lu tetap patah gitu. Nah gunungnya ini, gunung untuk mencapai kekayaan yang luar biasa itu lebih sulit dibanding cuma naik gunung biasa. Ini gunungnya itu udah bau amis ya, mungkin ada bau darah juga. Gunungnya itu sangat gelap. Ini gunungnya itu luas sekali, kalian gak bisa lihat atasnya. Itulah jalan menuju kekayaan. Nah di sini kalian butuh tim.
Kalian butuh kru yang bisa bantu kalian. Karena kalian nggak bisa sendiri. Nah, ini kesalahan yang gue lakukan terlalu lama. Waktu gue bikin agency, gue mikir, oh saya paling pintar. Saya itu bisa ngedit paling jago, saya bisa pegang kamera paling jago, semuanya paling jago. Ya, nganggap diri sendiri paling jago. Bisa ngiklan paling jago, jadi sales paling jago, semua paling jago. Tapi itu nggak bawa kita jauh. Karena gue lupa salah satu constraint paling besar dari manusia adalah waktu. Dimana kita cuma punya 24 jam. Mau lu bener ya, lu paling jago, lu nggak bisa. Ya, lu nggak akan bisa. Gue kerjain semuanya sendiri. Semuanya selalu gue kerjain sendiri. Gue gak pernah mau kasih kerjaan gue ke orang lain karena gue pikir gue paling pintar. Padahal enggak ya. Jadi di saat sekarang pun gue juga sama. Kenapa gue punya karyawan? Ada kantor yang di belakang ada karyawan. Karena gue bukan paling pintar di semua bidang ya. Gue gak jago operasional kayak beberapa karyawan gue di sini. Ada yang lebih jago operasional di sini dibanding gue. Ada yang lebih jago bikin event di sini dibanding gue. Ada yang lebih jago pegang kamera di sini dibanding gue. Semua di sini lebih jago di bidangnya masing-masing dibanding gue. Untuk mengelola human capital ini jadi faktor yang krusial. Ini seperti kita naik gunung tadi. Mungkin ada yang punya skill setnya, mereka bisa melihat buah-buah yang beracun. Jadi kita nggak ambil buah di pohon lagi lapar petik langsung mati gitu. Ada yang jago mungkin melihat binatang buas itu di mana. Nggak tiba-tiba kita masuk semak tiba-tiba dicakar digigit gitu. Ada yang juga jago mungkin melihat lubang-lubang di bawah. Ada yang jago tali menali gitu. Mereka dia tahu caranya gimana cara naik ke atas. Nah, itu adalah cara kita hidup. Cara kita bertahan hidup sebagai ras manusia, yaitu belajar untuk pakai orang lain, delegasi. Nah, sebagai orang yang mau belajar delegasi nih, kalian harus ngerti gimana caranya cari talent. Nah, ini yang sulit nih ya. Karena kebanyakan orang kira cari talent yang jelek. Kayak gue juga salah dulu ya. Gue juga dulu cari talent berantakan karena gue gak ngerti. Balik lagi, semua di prinsip ini sama ya. Kalau kalian gagal tuh artinya kalian kurang ilmu dan kurang pengalaman. Ini kesalahan terbesar gue pertama kali gue mulai. Gue coba cari copycat dari gue ya. Gue coba cari Timothy Ronald yang lain. Itu salah besar. Kenapa? Karena orang yang sama itu dia nggak bisa ngelihat yang sama. Yang cuman bisa ngeliat buah, dia nggak bisa lihat yang binatang buas. Kalian harus cari yang cross dari kalian. Lu gak pintar operasional, cari yang jago operasional. Lu gak pintar jualan, cari yang jago jualan. Lu gak pintar marketing, cari yang jago marketing. Jangan lu jago marketing, cari yang jago marketing. Itu gak ada gunanya. Lu emang bos di bisnis kalian. Lu emang mungkin yang bikin bisnisnya. Tapi lu bukan yang paling pintar, jangan salah. Lu yang mulai bukan berarti lu yang paling pintar. Kayak gue di sini gue gak paling pintar. Gue gak lebih pintar dibanding motion graphic. Ya gue bisa masih inget gimana cara ngedit. Tapi kalau disuruh ngedit pakai tools yang sekarang anak-anak gue pakai juga gue kagak ngerti cara pakainya gitu. Gimana caranya dapat feeling untuk cari karyawan seperti ini? Jawabannya ya trial and error. Gak ada cara lain, trial and error. Nah, dalam human capital ini paling penting untuk kita set sebagai example yaitu sebuah culture. Nah, culture ini penting. Gimana cara kalian bikin culture yang baik, work environment yang baik? Adalah kalian jadi contoh. Satupun karyawan gue di sini nggak akan ada yang bisa keluar dari mulutnya dia ngomong saya kerja lebih keras dibanding Timothy. Nggak akan ada yang bisa ya. Karena gue kerja paling keras di sini. Gue kerja itu 16 jam sehari. Gue bisa sampai pulang di rumah pun ya. Belum berangkat pun gue kerja, pulang pun sampai rumah gue kerja lagi. Bedanya gue sama orang lain tuh apa? Gue bisa spot talent where I can see them ya. Gue bisa spot talent tuh cepat. Ini dua guideline gue selama gue mungkin turnover karyawan tuh udah berapa ya? 300 lebih kali ya turnover. Jadi ini pengalaman gue selama handle turnover lebih dari 300 karyawan. Satu itu adalah ignore feeling pertama lo terhadap mereka ya. Karena judgement lo tuh gak selalu benar. Jadi kalau lo gak suka sama orangnya bukan berarti dia gak kompeten. Di awal pertama kali lo ketemu. Ya, nanti lo kesampingin. Itu yang pertama. Kedua, always hire the best. Karena A-talent, mereka akan rekrut A-talent yang lain. C-talent akan rekrut talent yang kelas C. Ya, jadi kelas A akan selalu ketemunya kelas A lagi nanti ke depannya. Jadi kalau lo awal A, semua jadi A di perusahaan lo. Nah, tapi talent yang baik, ini gue kasih tau kalian, talent yang baik biasanya udah punya kerjaan sebelumnya. Nah, ini penting dan itu gak apa-apa ya. Itu tugas kita sebagai owner perusahaan untuk cari talent-talent ini. Nah, dalam mencari talent ini, biasanya makanya ini ada bercanda nih teman-teman pengusaha gue. Pada paling takut kalau gue main ke kantornya. Karena kalau gue lihat orang bagus langsung gue ambil masuk ke kantor gue. Rata-rata yang kerja sama gue tuh biasa sebelumnya udah pernah kerja di tempat lain. Dan gue cuma ngambilin gitu. Gue ngambil yang terbaik dari punya orang biasanya. Karena biasanya yang paling pintar tuh udah kerja. Kalian gabungin kondisi 4 ini aja kalian udah pasti jadi miliarder sebenarnya. Tapi gimana caranya kita bisa retain kekayaan ini? 5 gue akan bahas end game-nya. Yaitu gimana actually nyimpen duitnya. Nah, ini banyak banget yang udah bisa kerjain 4 step ini. Ya teman-teman gue banyak yang misalnya ngasih 500 juta sebulan, jualan misalnya restoran segala macam. Tapi begitu ditanya uangnya mana? Nggak punya uang. Karena dia nggak ngerti yang nomor 5, yaitu menyimpan. Caranya gimana? Ini end game-nya nih, menyimpan. Gue kebetulan hoki karena hobi gue adalah sebenarnya di market. Jadi gue berbisnis seperti ini, tapi gue bisa selalu menyimpan uang gue dari usia gue masih sangat kecil. Jadi gue agak berbeda dengan orang lain ya. Gue umur 19 tahun, gue udah kenal hampir semua owner sekuritas di Indonesia. Gue tuh jadi golden boy-nya di market Indonesia. Itu umur 19 tahun, semua orang udah kenal gue, semua bandar udah kenal gue. Jadi prinsip yang gue pelajari apa? Yang pertama ya, kalian harus pahami bahwa uang kertas itu cuma dicetak, nothing more ya. Itu cuma medium of exchange, dipakai untuk kita menukar suatu value. Kalau kita tanya misalnya ekonom ya, mereka akan jawab bahwa uang kertas ya itu adalah medium of exchange dan titik. Mereka kan nggak akan mikir secara first principle apa itu uang kertas. Nah tapi gue akan kasih tau kalian, ini uang tuh nggak berguna ya. Mereka cuma cetak, itu nggak ada basisnya sama sekali, nggak ada emasnya sama sekali. Simpannya kemana? Jadi ini orang kaya tuh paham sekali akan ini ya. Uang tuh nggak akan pernah hilang, uang akan selalu ada di sini, akan selalu jadi medium of exchange ya. Tapi uang sendiri itu adalah format dari energi ekonomik.
Maksudnya apa? Ketika kita punya medium of exchange dalam bentuk kertas ini, kita tukar sebuah jasa atau produk untuk dapat kertas ini, kertas yang cuma dicetak ini, buang kertasnya. Buang kemana kertasnya? Ke aset-aset ya. Jadi kalau gua nanya orang paling kaya di Indonesia, teman-teman gua, apa sih yang mereka beli? Kalau orang middle class kan belinya saham. Orang kaya itu nggak ada yang sebenarnya beli saham. Mereka bikin saham. Ini bedanya orang kaya sama orang biasa aja. Orang middle class itu investasi saham. Orang kaya itu bikin perusahaan yang bisa TBK. Mereka bikin sahamnya sendiri. Uang dari bikin sahamnya mereka lariin kemana? Satu, properti ya. Mereka cari luxurious residential real estate di Menteng, di Pondok Indah, di Bali, di Seminyak. Mereka bikin villa disewa-sewain ke orang. Luxury residential. Yang kedua adalah komersial. Mereka bikin gedung seperti gua di kantor ini gedung kantor. Yang punya ini ya bikin gedung dan dia sewa-sewain buat orang-orang jadi tenan di sini. Orang yang super kaya seperti itu. Mereka main di luxury, residential, dan juga di commercial property. Mereka juga main di fine arts. Jadi kalau kalian perhatiin yang super kaya di Indonesia, mereka suka koleksi seni. Ya, sama mereka kadang punya museumnya sendiri. Mereka suka fine arts dan mereka suka juga collectibles ya. Jadi buat bilang, oh mobil itu bukan investasi, enggak juga ya. Ada orang kaya yang gue tahu punya 200 Ferrari-nya, tapi semuanya collectibles. Energi ini bisa disimpan di medium of exchange ya. Jadi tiap negara tuh punya medium of exchange masing-masing ya. Jepang punya yen, Amerika punya USD, ya Australia juga punya, ya Singapura juga punya sendiri. Nah, tapi ini akan tergerus jadi sampai 10%. Karena mereka cetak lebih banyak lagi. Intinya itu sederhana, 5-10%. Jadi dalam 5 tahun uang kalian itu setengah kalau disimpan dalam bentuk kertas. Jadi kertasnya dibuang secepat-cepatnya ke aset-aset yang scarce dan desirable. Entah itu kalian sukanya apa, kalian suka tanah silahkan beli tanah, kalian ngerti commercial property silahkan ke property, kalian ngerti fine arts silahkan ke fine arts, kalian ngerti mobil silahkan ke mobil ya. Tapi intinya jangan kertas. Kalau kalian ngerti investasi saham silahkan ke saham juga. Tapi intinya ini, di semua ya investasi, kalau kalian nggak ngerti, nggak benar-benar paham, don't get into the game. Lu nggak ngerti kripto jangan masuk kripto, lu nggak ngerti saham jangan masuk saham, lu nggak ngerti properti jangan masuk properti. Karena kalau lu nggak ngerti dan lu investasikan uang kertas lu ke situ, itu cara paling cepat untuk hilang uang. Karena orang yang ngerti 4 prinsip ini nggak bisa miskin sebenarnya. Mereka yang ngerti prinsip ini akan bisa generate cash flow terus-menerus. Yang bisa bikin mereka miskin itu apa? Cuman satu. Ketika mereka salah naruh uang. Nah, paham nggak? Gue banyak lihat orang kaya bisa generate cash flow, bisa berbisnis, jadi miskin karena mereka salah naruhnya. Masuk ke tiba-tiba nggak ngerti perikanan, mereka beli kapal, mau berlayar, nggak ngerti perbekalan segala macam, habis uangnya. Ya, gue lihat banyak sekali seperti itu. Salah naruh uang. Dalam fase akumulasi ini, orang yang tahu persis aset apa yang dibeli, ya akan justru diuntungkan. Dan orang yang nggak mengerti aset apa yang dibeli, itu justru akan selalu dirugikan. Nah, untuk sampai ke fase ini, financial security kalian harus beres dulu ya. Yang paling sederhana, basic makanan, transport, kehidupan, itu harus udah beres dulu, itu yang pertama. Jangan pernah taruh, ya mau di properti, mau di market, mau di fine arts, uang yang kalian butuhin untuk yang basic needs ini ya, jangan bego. Basic needs-nya penuhin dulu, barulah kita taruh uangnya di market. Uang dingin, uang beku kalau bisa. Nah, ini kita harus tahu dulu, ada 2 tipe orang. Ada yang dia lebih risk averse, ada orang yang risk on, dia berani terima resiko untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Kalau lebih muda, gue saranin kalian ambil yang resiko, karena harga yang dibayar untuk kekayaan adalah resiko. Nah, kalau kalian yang udah lebih berumur ya, risk averse, ini strateginya bisa macam-macam. Kalian bisa pakai barbell strategi, di mana kalian split uang kalian. Satu tuh sangat tidak beresiko, satu sangat beresiko. Contohnya, satu kalian taruh mungkin di reksadana indeks yang tidak beresiko yang di lokal, satunya kalian hantam di Bitcoin seperti itu. Kalian bisa pakai manfaatin barbell strategi ini untuk ngatur uang kalian. Nah, ini kalian jangan sentuh reksadana saham ya. Kenapa? Karena itu fee-nya terlalu besar. Karena anyway yang mereka lakukan adalah indexing juga. Saham-saham mereka itu banyak kan yang korelasinya ke beta itu besar. Jadi yang kalian lakukan adalah reksadana indeks saja. Itu jadi dia pakai robot ya untuk masukin alokasinya semua. Nah, indeks itu kalian bisa pakai Serikahati. Itu sederhana banget. Kalian tinggal taruh di Serikahati terus kalian hantam di Bitcoin. Atau kalian mau yang lebih risk averse tapi gue gak saranin karena di Indonesia bonds itu real rate inflasi di Indonesia itu 10% ya. Jadi kalau kita taruh di FR yang mungkin 6% itu kurang ideal. Lu masih minus 4% tapi kalau lu risk averse benar-benar gak mau hilang duitnya, lu yakin lu bisa dari bisnis lu generate lagi, might as well gitu ya. Nah, itu juga kalian bisa pakai reksadana pasar uang di sana. Ya, itu masih bisa kalian pakai. Kenapa? Karena reksadana pasar uang itu ini cheat code-nya itu bukanlah objek pajak. Itu rahasia di situ. Kalau untuk gua barbelnya di highest possible gain. Jadi gua di kripto mainnya. Semuanya di kripto, kiri di Bitcoin, kanan gua hantam di altcoin. Balik lagi, kalau lu nggak ngerti apa yang lu lakuin, don't ever try to do what I do ya. Don't ever try untuk get into property, don't ever try to get into market. Pelajarin dulu, investasi leher ke atas dulu, pelajari secara holistik apa yang kalian mau beli. Karena perbedaan orang miskin tuh spend duitnya untuk beli barang-barang gak berguna. Dunia ini memang gak adil ya. Kalau kalian misalnya beli jam level Breitling begitu, itu gak berguna. Ya itu kayak sampah, jadi harganya bakal turun. Makanya kalau kalian beli di toko, kadang mau beli Rolex itu disuruh beli 3 Breitling atau 2 Breitling dulu kalau mau dapat Rolex secara retail. Gak adil kan ya. Kalau kalian beli Patek itu harganya naik terus. Misalnya sekarang itu 2,3 miliar, ntar bisa sampai 4 miliar. Itu bedanya. Bahkan orang kaya itu beli sesuatu itu jadi lebih berduit lagi.
Lu kalau beli BMW misalnya yang 400 juta bekas itu dia turun ke 300 juta, kalian yang 100 juta. Tapi kalau lu beli mobil yang puluhan miliar, dia naik 5 miliar, naik 10 miliar lagi. Jadi dunia itu sangat tidak adil. Dan orang kaya paham banget ini. Jadi mereka selalu ubah duitnya jadi duit lagi. Ketika orang miskin lihat mereka itu, oh ini dia flexing, enggak. Jadi yang dilakukan adalah dia bikin uangnya jadi uang lebih banyak lagi. Pakai cara yang kalian nggak mengerti di game yang kalian tidak ketahui. Jadi kita hidup ini kondisinya sama, tapi cara mainnya sangat berbeda dan sangat curang. Jadi saat kalian kira itu dia beli barang untuk pamer, tapi dia untuk pamer itu bahkan dia dapat duit lagi dari situ. Barang itu apresiasi, dia dapat lagi value dari barangnya. Itu nggak adil. Bahkan yang middle class pun yang bisa cuma beli BMW itu turun harganya. Tapi lu kalau beli mobil yang puluhan miliar itu naiknya tinggi. Tapi ini warning, hanya sangat sedikit yang bisa menempuh jalan ini ya. Dan dari kalian semua yang di sini, bakal kalian semua yang nonton ini akan berkompetisi masing-masing ya, saling berkompetisi. Ini bisa makan waktu kalian tergantung kalian jagonya, belajarnya adaptasi cepatnya seperti apa. 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun ya. Jadi kalian mungkin habisin seluruh hidup kalian kejar ini, put your heads down, grind dan nggak pernah dapat apa-apa. Jadi kalian pikir baik-baik apakah ini jalan yang mau kalian tempuh. Karena kalian bisa tempuh ini terus kalian kehilangan waktu kalian dan kalian gagal. Dan ibaratnya nggak ada salahnya untuk ya udah hidup jadi biasa-biasa aja sebenarnya. Kadang gue tahu lu pasti capek dan lu mungkin berada di tempat yang gelap ya. Lu rasa nggak ada yang peduli sama lu dan lu ngerasa sendirian di saat lu mulai perjalanan ini. Tapi kalian lihat di sini ya, ini gue mau animator gue visualisasiin di sini. Itu adalah jumlah kotak kalau manusia itu hidup dengan rata-rata sampai 71 ya. Ini kotaknya dalam mingguan dan ini kotak dalam bulanan. Ini kotaknya cuma segini. Sesingkat ini hidup manusia. Jadi kalian mau hidup yang seperti apa? Banyak orang yang kira hidup itu masih ada hari esok ya. Mungkin kita saudara-saudara kita yang masih tinggal di Palestina waktu itu tiba-tiba kena bom. Ada yang tiba-tiba didiagnosa besoknya dengan kanker. Jadi buat kalian yang masih hidup, masih bernafas ini, cari sesuatu yang bisa kalian perjuangin. Jangan cuma mau hidup kalian jadi hidup yang sia-sia menurut gua. Nah ini menurut gua kalian masih bisa nonton ini, masih bisa tersenyum, saatnya kalian bersyukur. Tapi kalian juga renungin apa yang gua ngomongin saat ini. Hidup kalian mau jadi seperti apa? Kita semua punya tanggung jawab di dalam hidup. Jadi setelah nonton ini akan ada 2 tipe orang. Ada yang akan ya udah nyerah aja dan ada yang akan jadi binatang. Dia akan jadi buas ketika nonton video ini. Setelah dia udah merenungi video ini, dia pahami betul apa kata-kata gue di sini. Dan kalian akan yang binatang buas ini saling berkompetisi nanti ya. Abis nonton video ini, mungkin nggak tahu gue nonton 200.000, mungkin tercipta 20 hewan-hewan buas baru nih dari video ini. Nah buat kalian para hewan-hewan buas yang baru ini 20 orang mungkin dari 200.000 orang yang banyak di sini dan berhasil berubah nih, mau berubah jadi hewan buas yang mau taklukkan bukit tadi yang gue bilang. Terus lu mau gather kru lu ikutin prinsip-prinsip gue, lu mau kumpulin kru lu untuk nyampe ke atas. Gue mau tutup ini dengan quotes salah satu ibaratnya ya mentor sih, bukan mentor, tapi gue gak pernah ketemu orang udah mati lama juga, yaitu Alexander the Great. Alexander pernah bilang, gak ada yang mustahil untuk mereka yang mau mencoba. Ya, dia bilang mustahil untuk kuasain 3 benua, tapi dia kuasain 3 benua di umur gue 23 tahun. Gak ada yang mustahil untuk orang yang mau mencoba. Jadi untuk kalian yang bangun ya, gue bilangnya bangun karena video ini, gue tunggu kalian di atas bukitnya. Gue juga lagi naik bukitnya soalnya di atas sekarang. Ya, gue mungkin lihat kalian ada yang lagi mau naik-naik. Gue tunggu di atas dan sampai jumpa di puncak bukitnya.